Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat berjumpa dengan Bia Yuk. Hari ini Bia akan mengajak anak-anak hebat belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4. Kali ini kita akan mempelajari bab 4 yang mengambil topik mengubah bentuk energi. Nah anak-anak hebat, sebelum kita belajar lebih jauh tentang mengubah bentuk energi, kita tahu dulu ya tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari materi mengubah bentuk energi ini, diharapkan nanti anak-anak bisa memahami bermacam-macam bentuk energi dan juga memahami bentuk-bentuk transformasi energi. Dan tidak kalah pentingnya, nanti anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasi ragam transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak hebat, mari kita renungkan sejenak ya. Energi itu menggerakkan dunia. Kita mengisi perut dengan makanan, dan tangki kita isi dengan bensin, dan beberapa mainan berfungsi dengan adanya baterai. Hal tersebut memperlihatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini memerlukan energi. Energi dibutuhkan untuk melakukan gaya, menarik, mendorong, mengangkat adalah aktivitas yang membutuhkan energi. Lagi ya pengalaman kita bersama-sama. Pada malam hari ketika kita belajar diterangi oleh lampu. Nah, lampu itu dapat menyala karena adanya energi yang berasal dari energi listrik. Nah, sekarang ya, pastinya listrik ya. Nah, banyak sekali jenis energi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana suatu energi dapat berubah menjadi energi jenis lain? Mari kita pelajari bersama. Hal penting yang perlu diketahui anak-anak adalah energi. Apa tuh energi itu? Energi adalah kemampuan atau tenaga untuk melakukan kerja. Energi itu tidak dapat dimusnahkan, tetapi juga tidak dapat diciptakan. Energi hanya bisa berubah bentuk saja. Mari kita sampai pada bermacam-macam energi. Nama energi itu sesuai dengan penampakan atau yang kita rasakan. Seperti yang namanya energi panas. Tentu saja energi panas ini dimiliki oleh matahari, api, dan benda-benda yang menghasilkan panas ini. Kemudian energi cahaya, energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bercahaya, misalnya lampu, lilin, senter. Kemudian energi bunyi. Energi bunyi itu dimiliki oleh alat-alat musik seperti piano, suling, gitar, dan sebagainya. Energi listrik tentu anak-anak tidak asing ya bahwa energi ini ada pada alat-alat yang menggunakan tenaga listrik. Banyak ya seperti televisi, radio. Itu energi yang digunakan adalah energi listrik. Kemudian energi otot, energi yang dimiliki oleh manusia atau hewan. Sebenarnya anak-anak saya ajak untuk mengenal energi gravitasi. Mungkin beberapa anak yang hebat sudah mengetahui ya ini bahwa energi gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh bumi. Energi ini menarik semua yang ada di permukaan bumi sehingga benda-benda itu tidak melayang-layang, tetap melekat pada bumi. Itu karena adanya gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini bisa kita beri contoh ya ketika anak-anak melihatnya beberapa mungkin buah jatuh dari pohonnya, dan ranting-ranting jatuh dari pohonnya, daun-daun kering. Ini menunjukkan adanya gaya gravitasi. Dan kita saksikan itu ada mobil, banyak mobil ya, berjalan tetap berada di jalan, tidak melayang-layang. Dan juga ketika kita berada di jalan atau di sedang berjalan-jalan, kita lihat itu kita tetap menapak pada bumi. Dan juga hewan-hewan itu berjalan, berlari, tetap menempel pada pundi kakinya karena adanya gaya gravitasi. Lagi kemudian istilah baru bagi anak-anak ada istilah energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak, seperti ada pada kincir angin ya. Kemudian orang yang sedang bersepeda, dan yoyo, orang sedang bermain yoyo itu menghasilkan gerak. Itu namanya energi kinetik. Karena kita sampai pada transformasi energi. Apa yang dimaksud transformasi energi? Transformasi energi adalah upaya manusia untuk melakukan perubahan bentuk energi menjadi bentuk lain. Kenapa harus dirubah? Karena kebutuhan manusia itu banyak kan. Jadi ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia itu. Mari kita lihat transformasi energi ya, antara lain energi listrik diubah menjadi energi panas. Kita lihat alat-alat yang ada di rumah kita yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Antara lain kita memakai setrika listrik, memakai rice cooker,
memanggang roti atau menggunakan sortir, itu menggunakan energi listrik. Kemudian yang kita manfaatkan adalah panasnya. Transformasi energi yang lain, energi listrik dirubah menjadi energi cahaya. Untuk anak-anak ini sudah tahu ya. Ini guru bercontoh, ada lampu di jalan itu, kemudian lampu yang menerangi rumah kita, dan juga ada lampu mercusuar yang ada di pelabuhan. Nah, ini adalah menggunakan energi listrik yang dirubah menjadi energi cahaya. Transformasi energi yang lain, energi listrik bisa diubah menjadi energi gerak. Dan ini masih dalam alat-alat yang ada di rumah kita ya, seperti blender, gulai ibu, dan mixer, alat yang digunakan untuk membuat kue ibu, kemudian juga bor listrik yang digunakan oleh pembuat ibu. Nah, itu menggunakan energi listrik diubah menjadi energi gerak, dan energi gerak itulah yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Transformasi energi yang lain, energi listrik diubah menjadi energi bumi. Nah, ini bisa kita lihat pada alat radio, meskipun kita sudah jarang ya mendengar radio, kemudian televisi yang masih banyak kita pakai, kemudian bel listrik. Nah, itu adalah memanfaatkan energi listrik diubah menjadi energi bumi, dan energi bumi inilah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk transformasi energi yang lain, energi gerak menjadi energi bumi, itu bisa kita lihat pada ketika anak-anak main gitar. Hanya bergerak-gerak tapi menghasilkan bumi. Atau kita sisihkan tepuk tangan, gerakan kedua tangan bisa menghasilkan bumi. Transformasi energi yang lain, energi kimia menjadi energi gerak. Nah, itu kita temui pada kita sendiri, adik kita, orang tua kita yang makan ya. Makan ini dalam tubuh akan diubah menjadi energi kimia yang ada dalam tubuh. Kemudian digunakan untuk bekerja, bergerak, berlari, berjalan, melompat, menghasilkan gerakan. Ini energi kimia menjadi energi gerak. Kemudian juga pada mainan-mainan yang menggunakan energi kimia seperti baterai, aki, dinamo, dan sebagainya. Nah, energi kimia yang ada di dalam baterai, aki, atau dinamo itu akan menghasilkan energi gerak yang membuat mainan anak-anak itu bisa bergerak. Nah, energi kimia diubah menjadi energi gerak untuk dinikmati oleh manusia. Contohnya pada HP. Nah, yang HP ya, perhatikan bahwa di dalam HP itu terjadi transformasi energi yang bermacam-macam. Dari energi kimia, karena baterai HP itu menggunakan baterai, dan diubah menjadi energi listrik, mesin HP. Di dalam HP kan ada mesinnya, kemudian menghasilkan energi cahaya dan bunyi ketika HP itu menyala dan berbunyi. Ini sebuah alat yang mengalami transformasi energi yang bermacam-macam. Contohnya pada mobil. Ini mobil beneran. Nah, dalam mobil itu dari energi kimia yang diperoleh dari bahan bakar, bensin ataupun pertamax, kemudian menghasilkan energi panas pada sistem busi yang ada di mesin mobil, kemudian energi listrik. Nah, busi ini akan menyalakan mesin yang ada pada mobil, kemudian menghasilkan energi gerak ketika mobil itu bergerak maju, mundur, dan sebagainya. Transformasi energi yang lain yang mengalami beberapa bermacam-macam perubahan energi, yaitu transformasi energi pada matahari. Cahaya matahari itu merupakan energi cahaya ya, kemudian diubah menjadi energi kimia yang ditangkap oleh panel surya. Kemudian dari panel surya itu akan berubah menjadi energi listrik yang disimpan di dalam baterai energi surya. Dari baterai energi surya itu nanti akan menghasilkan energi, bisa menyalakan lampu, berarti berubah menjadi energi cahaya, bisa menyalakan bunyi, menyalakan bunyi bel listrik dan sebagainya, dan menghasilkan energi bunyi, kemudian menghasilkan energi panas, gerak, dan sebagainya. Seperti halnya energi listrik, tapi yang bersumber dari energi cahaya matahari. Lagi sebuah alat yang dimiliki oleh manusia yang di dalamnya itu terjadi transformasi bermacam-macam energi, transformasi energi pada pembangkit tenaga listrik. Yang dicontohkan ini adalah pembangkit tenaga air, di mana energi potensial yang ada pada air yang mengalir itu akan menggerakkan turbin atau kincir air ya. Nah, gerakan kincir ini akan menghasilkan kumparan yang akan berubah menjadi energi listrik yang disimpan di menara-menara listrik, kemudian dari listrik itu mengalir ke rumah-rumah menjadi energi bunyi, energi cahaya, energi panas, energi gerak pada alat-alat listrik yang kita gunakan saja. Anak-anak hebat, pada sesi ini silakan disiapkan terus kalian ya. Nanti simak baik-baik apa pertanyaannya, dijawab.
Jika anak-anak mengalami kesulitan, anak-anak bisa berdiskusi dengan teman-teman. Sudah siap? Baiklah. Kumpulkan hasil pekerjaan kalian pada Bapak Ibu kalian ya. Nanti dibahas bareng-bareng teman-teman dan Bapak Ibu guru di kelas. Terus semangat belajar, jaga kesehatan, dan bahagia selalu. Nah, materi yang dibuat guru tadi mengambil referensi modul ajar IPA untuk SD MI kelas 6 semester 1 dari tim penulis KPD Kabupaten Karanganyar. Kemudian buku siswa kelas 4 IPAS Kurikulum Merdeka oleh Amelia Fitri dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembukuan, diambil dari materi yang ada di halaman 95 sampai 104. Berikutnya, guru juga mengambil materi yang ada di Panduan Pendidikan. Baik anak-anak hebat, sudah kita bahas materi yang mau Pak lagi. Jika ada yang belum paham betul, silakan berdiskusi dengan teman-teman, bertanya lebih jauh dengan Bapak Ibu guru kalian. Sekian, sampai jumpa lagi dengan Bu Yayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak hebat.